Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, selamat datang. Hari ini kita coba untuk membahas tentang hubungan antara visi misi perusahaan dan hubungannya dengan rencana strategi dan perencanaan operasional. Gitu. Jadinya hari ini kita ngebahas masalah yang sederhana gitu ya. Jadi kita ngebahas ada apa antara visi misi dengan rencana strategis dan rencana operasional, koneksinya di mana, dan seberapa penting hubungan di antara mereka. Jadi gini, seperti kita tahu bahwa yang namanya organisasi itu pasti punya visi dan misi. Begitu mereka didirikan, mereka itu menentukan terlebih dahulu visi dan misi dari perusahaan. Nah, biasanya yang membuat visi dan misi ini adalah ownernya, pemimpinnya, atau mungkin pendirinya. Dalam hal ini lebih banyak kepada, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan kecil tuh pemilik sekaligus juga pendiri sekaligus juga pemimpin dari organisasi tersebut. Dan mereka ini ya yang menjalankan atau membuat visi dan misi dari perusahaan. Gitu ya. Nah, hari ini kita ngebahas secara sederhana hubungan visi dan misi dengan rencana strategis, karena rencana strategis dan rencana operasional itu dibuat oleh perusahaan juga. Nah, hari ini sekali lagi kita coba untuk membahas, mengulas secara sederhana hubungannya antara visi misi dan rencana strategis juga rencana operasional. Rencana strategis dan rencana operasional sebenarnya dilakukan atau dibuat setelah dari perusahaan itu berjalan, gitu ya. Nah, begitu perusahaan berjalan, mereka melakukan strategi untuk memenangkan persaingan dengan kompetitor, itu tentunya nggak sembarangan. Strategi yang bagus adalah strategi yang sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang menjadi tujuan berdirinya organisasi tersebut. Kalau organisasi tersebut pure atau bertolak belakang secara total melayani konsumen, gitu ya, seperti misalnya di pemerintahan, gitu ya, begitu pemerintah misalnya di pemerintah daerah itu bertujuan didirikan untuk melayani warga lingkungannya, maka sebenarnya begitu dia bilang kita mau melayani, maka seharusnya visi misinya juga melayani, dan juga rencana strategisnya nggak jauh dari hal melayani, seperti itu. Nah, tadi udah dibahas bahwa yang namanya perusahaan tersebut visi misinya didirikan atau dibuat oleh pendiri dari perusahaan. Nah, hari ini kita bahas masalah itu dan hubungannya dengan tadi rencana strategis. Nah, visi misi dulu pengertiannya. Visi dan misi perusahaan. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh perusahaan di masa depan. Jadi visi. Visi itu berarti bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, bisa 20 tahun, tapi dia jangka panjang. Dibuat untuk sebagai arah tujuan dari perusahaan. Jadi misalnya mau ngapain nih? Perusahaan mau menjadikan perusahaan ini sebagai apa, inovator dari teknologi, atau perusahaan ingin menjadikan mimpi dari konsumen menjadi kenyataan, gitu, kayak gitu. Atau mungkin visi misinya beda-beda, tergantung dari si pemilik yang mau membawa kemana. Tapi sekali lagi, visi ini adalah gambaran umumnya itu mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, misi adalah pernyataan tentang tujuan utama perusahaan saat ini dan bagaimana perusahaan akan mencapainya, gitu. Jadi visi gambaran umumnya, misinya ini adalah tujuan utamanya, mau kemana, gitu ya, dengan cara apa, gitu ya. Jadi seperti itu, ini misi dan visi. Jadi sekali lagi, visi dan misi ini sekali lagi adalah dasar, atau ibaratnya sederhananya adalah roh dari sebuah perusahaan. Nah, dalam hal ini visi dan misi memainkan peranan penting sebagai panduan arah dan tujuan jangka panjang. Visi adalah gambaran ideal tentang masa depan organisasi, mau kemana. Sedangkan misi menjelaskan alasan organisasi ini bergerak, gitu loh. Ini dijalankan secara realnya jangka pendek seperti apa, jangka menengah seperti apa. Visi dan misi itu sebenarnya dibuat dalam bentuk kalimat, gitu. Jadi bukan poin per poin. Jadi sebenarnya gitu. Nah, kalau misalnya dibilang sini berarti ada keberadaan organisasi jangka pendek dan jangka menengah, berarti kan itu harus detail. Enggak juga, enggak harus seperti itu, karena visi dan misi dibuat itu sebenarnya tujuannya adalah supaya anggota organisasi tahu, oh, perusahaan mau kemana atau organisasi bergerak kemana, dan untuk jangka pendeknya ini harus ngelakuin apa, gitu.
Nah, visi dan misi sekali lagi bisa berubah dan boleh berubah, disesuaikan dengan kebutuhannya. Zaman berubah, maka dia juga harus bisa berubah juga. Nah, keduanya ini sekali lagi sebagai dasar atau elemen pokok dari penyusunan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang. Rencana strategis dijalankan seperti apa, lalu rencana operasional dijalankan seperti apa. Sekali lagi, visi dan misi ini penting banget untuk menentukan rencana strategis dan rencana operasional. Oleh karena itu, visi dan misi yang bagus adalah visi dan misi yang jelas bahasanya dengan kalimat yang positif, jadi dalam hal ini tidak menggunakan kata tidak dan seterusnya, dan dia aktif, jadi positif dan aktif gitu. Jadi ini kalimatnya nggak detail juga, jadi nggak gamblang umum secara umum kemana-mana, nggak, tapi jelas dia tahu arahnya kemana. Jadi membuat visi dan misi itu juga harus hati-hati, karena sekali lagi visi dan misi harus bisa dipahami oleh setiap organisasi, anggota organisasi, sehingga anggota organisasi tahu apa dan gimana cara menjalankan rencana strategis dan rencana operasional. Ya, berikutnya. Rencana strategis apa sih? Rencana strategis adalah peta jalan yang akan membimbing organisasi menuju pencapaian visi dan misi. Jadi ini lebih detail lagi. Visi itu besar, di bawahnya ada misi, di bawahnya lagi ada rencana strategis. Jadi ini adalah peta jalan. Kita mau kemana nih? Gitu ya. Jadi ini adalah jalanannya. Lalu rencana operasional adalah terjemahan strategi dalam tindakan konkret operasional. Jadi ini lebih detail lagi. Nah, rencana operasional inilah yang harus dibuat oleh divisi-divisi atau bagian-bagian. Jadi rencana operasional bagian A, bagian B, bagian C, gitu ya. Ini dibuat masing-masing bagian atau departemen atau mungkin unit, itu tergantung namanya. Lalu rencana operasional ini harus mengacu kepada rencana strategis perusahaan. Nah, rencana strategis ini ada rencana yang dibuat oleh pimpinan organisasi, gitu. Jadi mau kemana nih? Nah, pimpinan organisasi dalam membuat rencana strategis harus berdasarkan visi dan misi dari perusahaan. Jadi visi misi perusahaan atau organisasi itu sebagai basicnya, sebagai dasarnya, pondasinya diterjemahkan dalam rencana strategis, tapi pelaksanaan detailnya dalam rencana operasional. Seperti itu. Nah, visi dan misi organisasi adalah elemen kunci yang membentuk rencana strategis dan rencana operasional. Oleh karena itu, sekali lagi, visi dan misi organisasi harus masuk akal. Visi organisasi harus dalam bahasa yang mudah untuk difahami. Rencana dari visi dan misi itu harus bisa diwujudkan. Jadi nggak hiperbola gitu ya. Misalnya ingin menjadikan koperasi unit desa menjadi penguasa bisnis internasional, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena mereka lingkup kerja dalam dalam koperasi unit desa gitu, jadi bukan sebuah organisasi multinasional. Jadi nggak bisa kalau misalnya dibilang ingin menguasai pasar, itu agak-agak terlalu berlebihan gitu. Jadi harus dibuat dalam bentuk yang masuk akal dan bisa diterjemahkan dalam tindakan yang konkret gitu. Jadi nggak lebay gitu ya. Nah, langkah-langkahnya ini sekali lagi harus bisa diterjemahkan dalam rencana strategis dan lebih detailnya dari dalam rencana operasional. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh dari visi, misi, rencana strategis, dan rencana operasional. Kemarin saya sempat melihat beberapa referensi di internet, dan ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah dari Apple. Apple bilang visi misi mereka adalah visi Apple adalah menciptakan produk yang mengubah dunia. Masuk akal nggak? Mungkin aja. Kenapa? Karena Apple adalah perusahaan multinasional gitu ya. Mereka punya sumber daya yang bagus, orang-orangnya bagus, keuangannya juga bagus, mereka juga punya inovasi produk yang cukup bagus. Jadi kalau misalnya dibilang menciptakan produk yang mengubah dunia, ya wajar-wajar aja. Misi mereka berfokus pada inovasi dan desain produk yang memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa gitu. Jadi ini karena dia ingin mengubah dunia, dia bisa membuat sebuah produk uh, yang luar biasa. Dan kalau buat saya sih Apple cukup masuk akal dia membuat
visi dan misi seperti ini. Dan kalau dilihat, yang tadi saya bilang, visi dan misi harus kelihatan jelas maunya kemana, dibuat dalam kalimat positif dan aktif, seperti itu. Dan gampang untuk dipahamin, gitu ya. Nah, balik lagi. Apple punya rencana strategis fokus pada riset pengembangan untuk menghasilkan produk inovatif, memperkuat keberadaan di pasar global, dan mengintegrasikan layanan seperti Apple Music, iCloud untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Rencana strategis ini masuk akal dan berhubungan dengan visi dan misi. Meningkatkan keterlibatan pelanggan itu bisa karena produk memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Jadi produknya ini harus user friendly buat mereka, buat para penggunanya. Dan sekali lagi masih berhubungan gitu ya. Dan mereka memperkuat keberadaan di pasar global. Kenapa? Karena dia mengubah dunia, menciptakan produk yang mengubah dunia. Jadi dia pasarannya global, dan begitu global berarti dia harus bisa bekerja dengan bagus gitu. Dia harus bisa melakukan inovasi, juga bisa memberikan apa ya yang tadi mungkin penekanannya kepada experience dalam menggunakan gadget mereka, gitu ya. Ini rencana strategis. Nah, rencana operasionalnya peluncuran produk baru seperti iPhone generasi terbaru yang direncanakan dengan jadwal peluncuran tahunan. Nah, ini agak hampir sama seperti Samsung gitu ya. Setiap tahun ada, setiap periode tertentu ada. Dan begitu mereka membuat launching sebuah produk itu, mereka biasanya langsung heboh gitu ya. Karena kenapa? Karena biasanya peluncuran produk misalnya dilakukan di bulan Desember misalnya gitu ya, di bulan sebelumnya mereka udah merencanakan ada iklan ini, ada itu segala macam, ada endorse dari selebriti segala macam. Jadi dibuat peluncurannya itu tertata rapih gitu, sehingga akhirnya pas begitu peluncuran ini menjadi luar biasa. Bukan cuma luar biasa dari produknya aja, tapi juga mereka bisa melibatkan pelanggan-pelanggannya, karena banyak banget berita tentang kefanatikan dari pengguna produk-produk Apple gitu ya. Dan ini wajar, sekali lagi sesuai dengan rencana strategi dan juga visi misi dari organisasi. Ini sekali lagi sebuah paket contoh yang bagus gitu ya. Lalu berikutnya rencana operasional mengembangkan tim yang bekerja pada desain, uji coba produk, dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dan ini sekali lagi cukup bagus karena saya membaca beberapa referensi bagaimana Apple menjalankan operasionalnya mereka, dan saya rasa ini bukan hal yang nggak masuk akal. Ini sangat 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 dimungkinkan gitu ya. Ini Apple, sebuah organisasi yang cukup bagus, dan kebetulan visi mereka sangat baik gitu ya. Secara strategi juga penerjemahan dari kalimat dalam visi dan misi cukup bagus, juga rencana operasionalnya cukup bagus. Tapi ini bukan ini aja, ada beberapa lagi yang lain, tapi ini yang menurut saya ya lumayan bagus untuk dijadikan contoh. Lalu berikutnya adalah organisasi atau perusahaan Microsoft Corporation. Visi mereka adalah memberdayakan setiap orang dan organisasi di planet ini untuk mencapai lebih banyak. Ini besar banget. Kalimatnya yang dipakai adalah memberdayakan setiap orang dan organisasi di planet ini gitu loh. Jadi bukan cuma ngomongin bagaimana si Microsoft doang gitu. Bukan ngomongin gue mau ngapain, tapi gimana caranya kita semua bisa ngapain. Ini besar banget. Jadi, dan ini kalau buat saya juga nggak lebay juga. Kenapa? Karena kita tahu Microsoft memang besar dan kita menggunakan produk Microsoft dimanapun gitu ya, untuk keperluan apapun. Oleh karena itu Microsoft ingin menetapkan jangka lebih panjang lagi untuk bisa terus ada di antara kita, dan kita menggunakan produk Microsoft lebih panjang lagi gitu ya. Jadi ini sebuah visi yang buat saya luar biasa besar, tapi ini nggak lebay gitu ya. Dan misinya berfokus pada inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Nah, ini dia. Memberdayakan setiap orang di planet ini kan nggak gampang gitu ya.
Dan untuk itu berarti kita harus bisa menciptakan kolaborasi sehingga akhirnya kita bisa menghubungkan satu orang dengan orang lain, organisasi dengan organisasi yang lain dan seterusnya. Dan sekali lagi visi dan misi Microsoft sekali lagi ini saling berhubungan dan ini nggak masuk dalam kategori yang berlebihan kalau buat saya. Bagus karena sekali lagi organisasi ini seperti Apple punya sumber daya yang sangat baik. Berikutnya, rencana strategi dari Microsoft adalah mengembangkan produk berbasis cloud, akuisisi perusahaan teknologi strategis, dan penanaman solusi yang terintegrasi untuk bisnis dan konsumen. Cocok banget dengan visi dan misinya di atas. Jadi ini perusahaan sebagai contoh, dua ini adalah perusahaan yang memang membuat sebuah visi dan misi yang cukup jelas dan mereka memberikan konsentrasi untuk ini dan mereka tahu bahwa sebenarnya visi dan misi rencana strategis itu sangat berhubungan dan bahasa mereka bagus gitu loh. Mengembangkan produk cloud. Kenapa mengembangkan produk cloud? Selain cloud banyak dipakai, sekali lagi ini untuk memperdayakan setiap orang yang terkoneksi, berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih banyak. Ya pakai apa? Ya pakai cloud. Dimana kita bisa ngambil data di cloud. Jadi nggak harus buka dulu inilah, kalau gimana kalau laptopnya atau handphone yang ketinggalan kan ada cloud gitu. Jadi nggak ini keluar dari batasan yang kita punya. Biasanya kalau kita punya kan handphone ketinggalan jadi data ada di situ atau laptop ketinggalan di rumah jadi bingung. Tapi kalau ada cloud semuanya bisa. Terus berikutnya akuisisi perusahaan teknologi yang strategis. Ini dia kolaborasi menguasai planet tuh luar biasa. Penawaran solusi yang terintegrasi untuk bisnis konsumen. Jadi karena kita mau menguasai dunia, si Microsoft ini menguasai planet ini, bukan dunia tapi planet ini, maka dia harus bisa memberikan solusi yang terintegrasi. Masuk akal banget. Berikutnya rencana operasional mengembangkan cloud. Iya, mengenalkan layanan baru di Azure, platform cloud Microsoft dengan tim yang bertanggung jawab tentang feature dan integrasi layanan baru. Rencana ini mencakup pelatihan, tim penjualan, dan dukungan. Benar banget. Untuk bisa menguasai planet ini, otomatis kan kita harus bisa menempatkan orang-orang di tempat yang benar, dengan kualitas yang benar. Jadi itu. Jadi kalau buat saya ini visi, misi, rencana strategis dan juga rencana operasional itu dalam satu paket yang utuh gitu. Jadi kelihatan banget ini sudah dibicarakan dengan sangat bagus sehingga akhirnya visi dan misinya juga kelihatan benar-benar sinergis gitu, compact, semuanya berjalan dengan alur yang sama gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk membuat visi dan misi sekali lagi yang saya bilang dari awal tuh nggak gampang. Ya, kita bisa harus tahu dulu pendirinya mau dibawa kemana nih organisasi dan sebaiknya organisasi juga begitu membuat visi dan misi tahu bahwa organisasi ini mampu atau enggak. Jangan sampai nanti organisasinya nggak mampu tapi bikin visi misinya berlebihan atau mungkin organisasinya mampu banget tapi visi misinya terlalu sederhana. Jadi ini sangat berbahaya kalau misalnya kita tidak bisa menempatkan visi dan misi di posisi yang semestinya seperti itu. Dan ini adalah yang tadi saya ingin sampaikan secara sederhana bahasanya sih bagaimana hubungan antara visi dan misi organisasi dan juga hubungan dua itu terhadap bagaimana perusahaan atau organisasi membuat rencana strategisnya dan rencana operasionalnya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran, sedikit gambaran gitu ya, mengenai tiga hal ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain untuk membahas secara sederhana dari materi-materi yang lain. Terima kasih, saya pamit. Selamat siang, sehat-sehat semua. Saya pamit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.